Bapak Ibu Saudara, kita menerima keselamatan itu cuma-cuma. Sekali lagi, cuma-cuma karena anugerah Allah diberikan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita yang seolah-olah bisa menyogok Tuhan. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya kita semua akan bersama-sama dalam waktu ke depan. Kita akan membahas paling tidak ada dua hal, melihat teks bacaan sesuai dengan bacaan MTPJ di sepanjang minggu berjalan, dan yang kedua kita akan mendiskusikan, membahas pertanyaan untuk diskusi dalam buku MTPJ khususnya periode 26 Januari sampai 1 Februari 2025. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati minta hikmat Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih dan anugerah-Mu yang menyelamatkan itu memampukan kami untuk dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, ketika kami boleh Tuhan mampukan untuk mengerti, kami dipakai untuk dapat memberitakannya, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari yang memuliakan nama Tuhan. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan. Kami yang berdosa ini minta ampun kepadamu Tuhan. Kasihani kami, layakan kami. Biarlah Tuhan pemberitaan firman sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, kita ada di bawah tema mingguan untuk edisi 26 Januari sampai 1 Februari 2025. Kita membaca dengan dan merenungkan firman dengan tema saat hidup berdiakonialah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita lihat dalam pembacaan kita di saat ini, itu dimulai dengan ayat 19 yang akan saya bacakan. Harapannya tentu di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara tetap dapat membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini, dan sebisa mungkin ayat, pasal, perikop sebelum dan sesudahnya, supaya kita dapat melihat secara utuh konteks bagian ini. Nah, saya hanya akan membacakan ayat 19 karena dalam perenungan pribadi saya sudah membaca konteks ini sebelum, sesudah maupun konteks bacaan kita. Mari sekali lagi kita membacanya. Saya cukup membacakan ayat 19. Dibawa perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, menarik sekali ya kalau kita lihat konteks cerita ini dimulai dengan satu cerita tentang ada seorang kaya yang tidak disebutkan namanya. Tetapi sebelum kita jauh pada teks ini, kita akan melihat kembali secara umum gambaran dari kitab Lukas. Sekali lagi kalau bicara kitab Lukas, kita sedang membicarakan satu bagian yang ditulis oleh yang namanya tabib atau dokter Lukas. Lukas ini seorang sejarawan. Selain sebagai seorang tabib atau dokter, dia seorang sejarawan. Dia adalah teman seperjalanan dari Rasul Paulus. Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Kami sudah bahas dalam beberapa video kami lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kitab Lukas, maka kita akan menemukan bahwa dalam pertolongan Roh Kudus, Lukas menulis Injil Lukas ini
pada sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi, dengan tujuannya yaitu Theophilus yang dapat dibaca pada pasal 1 ayat 1. Kami sudah banyak menjelaskannya, tetapi dari nama ini dapat disimpulkan bahwa Injil Lukas ditunjukkan kepada setiap mereka yang mengasihi Allah, setiap mereka yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh Tuhan Allah. Sebuah gelar yang ditujukan kepada orang dengan derajat yang derajat tertentu. Kalau di sini pakai yang ditinggikan atau dimuliakan oleh Allah, Theophilia, Theophilus ya. Nah, sebagai bagian dari Injil sinoptis yang kita baca, Injil Lukas ini menekankan keselamatan yang universal, yaitu bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya bagi orang Yahudi tetapi juga non-Yahudi, termasuk keselamatan bagi kaum miskin yang terabaikan, kaum marginal, kaum disabilitas, laki-laki dan perempuan, orang dewasa tapi juga anak-anak. Dan tulisan ini ditujukan bagi komunitas pembacanya yang mayoritas itu berlatar belakang non-Yahudi, untuk memberitahukan satu fakta historis, yaitu tentang Yesus Kristus. Tentu ini untuk menjawab pergumulan iman yang dihadapi oleh jemaat pada masa itu. Mereka mengalami krisis pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus kembali. Kita tahu konteksnya kota Yerusalem dan bait Allah itu dihancurkan oleh pemerintahan Romawi sekitar tahun 70 Masehi. Maka jemaat itu sedang menanti kedatangan Yesus Kristus dengan pengharapan Yesus akan datang dan memulihkan kehidupan mereka secara jasmani tapi juga secara rohani. Namun kenyataannya peristiwa yang dinanti-nantikan itu belum terjadi, sehingga ada dari mereka yang mulai lemah imannya dan mempertanyakan kapan kedatangan Yesus itu akan tiba. Maka kalau kita membaca Injil Lukas ini menegaskan bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik. Kalau kita tadi bicara secara umum kitab Lukas, kalau kita lihat lebih dalam lagi teks bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini, Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kayanya tidak jelas siapa namanya, orang miskinnya dipanggil, diketahui namanya Lazarus. Kita perlu memahami dulu bahwa Tuhan Yesus menunjukkan cerita ini kepada orang-orang Farisi. Mari kita lihat ayat 16, pasal 16 ayat 14, teks sebelumnya. Di sini dituliskan orang-orang Farisi, hamba uang itu mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia. Apa yang mereka dengar? Sebelumnya Yesus baru berbicara tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka memberi respon ini saat Yesus membahas tentang perumpamaan tersebut. Yesus melihat mereka ini orang-orang yang mencintai uang, sehingga mereka tidak peduli dengan siapa sesama mereka. Namun mereka suka membenarkan diri sendiri sebagai orang-orang yang paling layak masuk dalam kerajaan sorga. Maka melalui cerita ini, Yesus menarasikan sebuah peringatan, sebuah teguran kepada mereka. Saya tidak akan bicara tema MTPJ dulu, karena kalau melihat konteks ini, saya merasa bertanggung jawab untuk dapat menjelaskannya kepada kita semua sebagai pendengar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca hari ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini dulu yang kita pahami. Dalam Lukas kita menemukan Yesus banyak kali mempermudah pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tapi
tidak jarang juga Yesus mengkisahkan sebuah peristiwa untuk dapat memberi pengajaran. Tujuannya satu, supaya orang yang mendengar itu memahami apa yang dia ajarkan, dalam konteks mereka pun dapat dipahami, kemudian mereka dapat hidup memuliakan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, ketika melihat teks ini, tentu kita tidak bisa sembarang menafsirkan dengan berkata, oh berarti kata yang kaya masuk surga, masuk neraka, dangkong yang miskin akan masuk di surga, berbahagia di surga. Perhatikan Bapak Ibu, teks ini memang berbicara dengan jelas mengenai bagaimana hidup manusia di dunia dan bagaimana hidup manusia setelah mengalami kematian. Orang kaya yang tidak disebut namanya digambarkan pada ayat 19 yang saya bacakan tadi, hidup terhormat. Dia hidup mewah, dapat tahu dari pakaian yang dia pakai. Kalau kita lihat di sini jubah ungu, kain halus ini biasa dipakai oleh orang-orang terhormat, kaum bangsawan, para raja. Sehingga dapat disimpulkan DP kaya bukan cuma sembarang kaya, dia orang terpandang pada waktu itu. Dia orang terhormat, dia kaum bangsawan, si kaya ini. Dan juga di sini dilihat setiap hari, bayangkan ya, setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Dia benar-benar menikmati kehidupan sebagai yang disebut orang kaya. Berbeda, jauh terbalik dengan yang miskin. Yang miskin ini disebutkan oleh Tuhan Yesus, namanya Lazarus. Kita bisa lihat bagaimana gambaran kehidupannya. Ayat 20, ada pula seorang pengemis. Dia adalah pengemis ya, badannya penuh dengan borok. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, ini sama dengan badan yang ada bisul-bisul, bentol-bentol, bangka-bangka. Ya, satu penyakit yang bisa dikata menjijikan. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sampai di situ, tapi di sini dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Tidak ada tempat baginya di sana, sehingga dia cuma dekat pintu, entah ke pintu gerbang atau pintu rumah yang coba digambarkan, tapi intinya dia tidak masuk ke dalam rumah si kaya itu. Dituliskan di sini di ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya, bahwa berarti dia merasakan lapar dan ada keinginannya untuk dapat makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Ini tidak dapat kita artikan bahwa dia ada di kolong meja, kong buka-buka mulu berharap ada yang jatuh dari atas meja. Kembali di awal dia ada di depan pintu, sehingga tidak mungkin dia di kolong meja makan. Tetapi kalau kita contoh cerita perempuan Sirofenisia dan sebagainya, kita menemukan di sini ini adalah satu konteks yang dibawakan Yesus yang mau menunjukkan bahwa orang miskin ini berharap ingin makan sesuatu yang so tersisa, yang kalau dalam pesta itu so tinggal disapu dan akan dibuang ke tempat sampah. Sehingga gambaran hidup dari si miskin ini penuh penderitaan. Dia menunggu makanan dari apa yang jatuh dari meja si kaya, yaitu makanan yang terbuang, makanan yang hendak dibuang ke tempat sampah. Dapat dikatakan bahwa di sini dia sudah sakit, menderita, lapar, bahkan dia bergaul dengan para anjing yang menunggu makanan yang sama. Ada anjing-anjing di sana. Anjing-anjing bukan cuma tunggu makanan, tapi juga anjing-anjing ini pun merasa bagaimana ya menjelaskannya terhadap luka-luka, borok-borok di dalam tubuhnya. Tidak dapat saya imajinasikan, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa sedikit berpikirlah sebuah gambaran penderitaan, sebuah gambaran kemiskinan
ketidakmampuan, ketidakberdayaan dari si pengemis yang lapar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran kaya miskin, menggambarkan kisah bagaimana kehidupan di dalam dunia. Sedangkan selanjutnya kalau kita lihat di ayat 22, di sini dituliskan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Si miskin maupun si kaya akan tetap sama-sama menghadapi yang namanya kematian. Kematian bukan hanya milik dari yang miskin, tapi kematian juga adalah milik dari yang kaya. Ini adalah salah satu catatan yang penting bagi kita semua. Tetapi ketika melihat ayat 22 ini, kita juga dapat melihat sebuah kondisi atau posisi yang berbeda atau yang terbalik dari sebelumnya. Ketika masih hidup, mereka yang kaya berbahagia, bersukaria, yang miskin menderita sakit. Tetapi ketika mengalami kematian, maka ada kehidupan yang terbalik. Yang kaya di dunia dia begitu bersukaria dalam kemewahan, tapi kini dia dibawa di ayat 23, sengsara di alam maut. Ya, kita boleh melihat bagaimana dia memandang ke atas. Dia melihat Lazarus ada di dalam pangkuan Abraham, dekapan Abraham. Mereka tidak dapat saling pergi antara si kaya dan si miskin. Itu catatan Alkitab. Dan teks ini harus dipahami baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Teks ini tidak berarti membuat kita menyimpulkan bahwa kaya itu berarti jahat. Sementara si miskin itu jauh lebih baik. Sehingga orang boleh bilang lebih baik kote miskin, Kang. Tentu juga tidak dapat ditafsirkan demikian. Tetapi juga teks ini tidak berarti membuat kita menyimpulkan bahwa andai kata si kaya ini selama hidupnya mau berbagi dari harta kekayaannya, andai kata si kaya ini mempergunakan hartanya kepada orang lain atau membantu yang miskin, maka dia pasti masuk surga. Nah, ini juga pemahaman yang salah. Ingat, kekayaannya pun tidak dapat menjamin dia masuk surga, termasuk perbuatan baiknya, amalnya tidak bisa menjamin dia masuk surga. Karena mengapa kita menerima hidup kekal? Karena kita sekali lagi menerima hidup kekal, masuk ke dalam kerajaan surga, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kekayaan kita, bukan pula karena seberapa baiknya kita hidup, seberapa sukanya kita membantu orang lain. Membantu orang adalah hal baik, tetapi membantu orang tidak akan serta-merta membuat kita masuk surga atau diselamatkan. Mengapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga bukan karena usaha, bukan karena orang betapa baiknya suka membantu, orang bisa menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kita menerima keselamatan itu cuma-cuma. Sekali lagi, cuma-cuma karena anugerah Allah diberikan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita yang seolah-olah bisa menyogok Tuhan. Big no ya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, tapi kenapa si kaya tidak masuk surga atau duduk dalam pangkuan dekapan Abraham? Jelas saja Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat apa yang dia minta di ayat 27 sampai 28, apa yang dimintanya ini sebenarnya adalah gambaran bagaimana dia memanfaatkan kehidupannya selama di dunia. Dia tidak menerima firman.
Dia bisa saja mendengar firman tapi tidak menerimanya. Dia mengeraskan hati. Dia tidak mau bertobat, juga tidak hidup mengasihi Allah selama hidupnya. Cara simpel untuk melihatnya sangat sesederhana, karena kalau dia mengasihi Tuhan Allah, sudah pasti dia akan mengasihi sesamanya. Bagaimana dia berkata dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara sesamanya, apalagi Lazarus, si pengemis miskin yang ada di depan rumahnya, itu tidak dapat dia pedulikan, tidak dapat dia kasihi. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat dia tidak layak dan kemudian menderita sengsara di alam maut dalam catatan ayat 23. Kita di sini melihat dia yang tidak percaya, maka dia tidak menerima apa yang dijanjikan Allah melalui firman-Nya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan si miskin? Apakah dia telah hidup mempercayai Tuhan atau hidup dalam percaya kepada Kristus? Kita bisa menarik kesimpulan bahwa miskin dan sakit ini bicara tentang dosa kita. Kita tidak punya pegangan selama kita hidup. Kita tidak memiliki apa-apa yang bisa diandalkan di tengah dunia ini. Kita lapar, kita haus, kita menanti belas kasihan. Dan ketika itu kita sadari, maka kita menggantungkan hidup kita kepada Kristus. Kita menyadari siapa kita di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Dia. Dia yang dapat menolong kita. Melalui hidup si kaya, Yesus hendak memperingatkan pendengar pada waktu itu, para murid, orang Farisi, dan orang-orang lainnya. Misalnya kalau kita lihat ya di kitab Lukas 16 ayat 9, kalau kita bisa baca sebelumnya ketika bicara bendahara yang tidak jujur, Yesus bilang begini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang bisa menjamin hidup kita sehingga kita diterima di dalam kemah abadi. Jika demikian, maka kita pasti akan mempergunakan hidup kita ini sebaik-baiknya sebagai alatnya. Nggak heran kemudian ada tema mingguan, saat hidup berdiakonialah. Tentu banyak cara ya untuk berdiakonia. Tetapi kalau lihat teks ini yang mau diangkat, berarti jika kita punya berlebihan, jangan lupa kata orang lain. Jika kita diberkati, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan cuma berpikir diri sendiri. Kemewahan, kekayaan, pujian, penghargaan, jabatan untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan diri sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita diberkati, maka jangan pakai harta kita hanya untuk berpesta pora dan lupa memberi makan pada yang miskin di sekitar kita. Kita bisa melihat kata diakonia artinya melayani, maka kita bisa membantu melayani mereka yang menderita di sekitar kita. Bantu untuk memberi sedikit dari yang kita punya, dari begitu banyaknya berkat Tuhan yang kita terima kepada orang yang membutuhkan di tempat kita ada, di jemaat kita. Karena kalau selesai waktunya hidup di dunia ini, kita ataupun miskin sama-sama akan menemui penghakiman yang adil itu. Yesus Kristus menjadi Tuhan yang mengenal, mengetahui. Ketika kita mengaku dengan mulut kita selama hidup memanggil namanya Tuhan, Tuhan, dia bisa berkata, aku tidak kenal, karena hidup kita yang berkata mengasihi dia, itu tidak nampak dalam perbuatan kita kepada sesama.
Mengasihi sesama, membantu sesama adalah respon kita karena kita sudah diselamatkan. Maka ketika kita menerima anugerah itu, kita yang tidak layak namun dia beranugerah kepada kita, bukankah menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi sesama? Selagi hidup, jangan keraskan hati mendengar firman. Karena kalau sama dengan di sini si kaya minta, boleh ada yang mati, yang bangkit, kemudian pergi patah lima saudara, supaya mereka bertobat, konyak menderita rupa kita. Tuhan bilang, tidak bisa. Ya, ada orang-orang yang telah memberitakan kepada mereka, seharusnya itu yang dorang dengar. Maka bukankah berarti juga kita hari ini yang dengar firman dari hamba-hamba Tuhan, seharusnya mengambil keputusan yang paling mendesak, yang berbicara mengenai hidup hari ini, keputusan hari ini yang akan sangat berhubungan dengan kekekalan, yaitu hidup dalam pertobatan. Tinggalkan dosa, ikut Tuhan, menghidupi panggilan kita sebagai anak-anaknya, melakukan firman Tuhan. Ya, itu yang dapat dibagikan Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini semua menambah pengetahuan kita, tapi juga memberi kita semangat baru untuk dapat terus berdiakonia. Satu dari tugas panggilan gereja yang tentunya tidak lebih penting dari yang lain, tetapi dalam konteks dunia yang semakin individualistik, ini sangat penting. Nah, ada 3 pertanyaan MTPJ, saya akan jawab dengan cepat karena ini akan bicara tentang konteks kita masing-masing di jemaat kita. Apa yang dapat kita pahami tentang saat hidup berdiakonialah? Menurut perikop Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dari tadi saya sudah coba untuk menjelaskannya ya. Kita bicara tentang pentingnya perhatian, peduli, care dengan orang-orang di sekitar kita. Kita pentingnya untuk dapat memberi sedikit dari banyaknya berkat Tuhan yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita punya tanggung jawab secara sosial bahwa ada di sekitar kita mereka yang mungkin bergumul karena sakit, karena masalah ekonomi. Kita juga terpanggil untuk mendoakan, membantu mereka lewat dana, barang apa saja, semuanya bisa kita lakukan. Ada banyak sekali jenis diakonia. Kita bisa fokus kemana dan kemudian jadi berkat. Ya, karena apa yang kita buat, sekali lagi, bukan karena orang baik, orang mau menjogo Tuhan dengan kebaikan kita, tapi sekali lagi ini respon rasa syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan. Karena Allah telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Maka tidak ada lagi hitung-hitungan dari kita untuk juga memberi yang terbaik, menolong orang-orang di sekitar kita. Mulai dulu di sekitar ya. Kita melakukannya, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kedua, jelaskan dan sebutkan program diakonia yang sudah dilaksanakan di jemaat sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara boleh jawab dengan konteks Bapak Ibu Saudara. Di jemaat kami sudah pernah mengumpulkan puasa diakonal dan membantu anak-anak sekolah yang membutuhkan, membantu perbaikan rumah-rumah beberapa jemaat yang membutuhkan. Di ibadah Natal kita juga sering berdiakonia, walaupun banyak kali saya kurang setuju ya kalau diakonianya, maaf kata, untuk pendeta ya, karena tentu bukan yang membutuhkan. Mungkin itu bisa jadi cenderamata bahasanya, bukan diakonia. Bentuk diakonia, bentuk pelayanan ada banyak, kita boleh searching, kita boleh cari tahu, dan di jemaat kita mungkin berbeda-beda, tetapi saya percaya gereja Masih Injili di Minahasa sudah melaksanakannya. Bagaimana di jemaat masing-masing ya bisa dikembangkan ketika kita berdiskusi dalam PA di setiap jemaat. Kita mungkin pernah bagi makanan dan sebagainya. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara banyak kali itu tidak ikut program jemaat, tapi saya begitu berkerinduan dan melaksanakan ini ya, bagaimana di jalan-jalan bawa jatuh makanan di jemaat ketika COVID kemarin, bantu anak-anak kecil belikan susu, 9 bahan pokok dan sebagainya, antar makanan masak. Ya, semua hal itu sekali lagi tentu tujuannya
supaya orang jadi berkat, berdiakonia dari hal-hal sederhana kecil yang bisa kita lakukan. Bantu anak-anak tertentu bagaimana mereka sekolah. Saya dan suami juga bantu anak yang tidak punya identitas, kami bantu uruskan. Kami bantu anak yang tidak punya biaya ke rumah sakit, orang bantu uruskan BPJS-nya, bolak-balik kantor BPJS, ya apapun yang bisa orang backing itu dengan segenap hati untuk memuliakan nama Tuhan. Itu bagian pelayanan diakonia kita. Nah, yang paling terakhir di sini pertanyaannya, ini di pertanyaan paling terakhir ya Bapak Ibu Saudara, daftarkan, suruh sebut banyak, tantangan dan solusi dalam melaksanakan program diakonia. Ya, banyak sekali, tapi kurang lebihnya ya kalau tidak ada dana, memang sudah jadi tantangan mau bantu seperti apa ya sebagai jemaat ini kan tentu, sehingga DP solusi ya menggalang dana, mengupayakan ada program-program di mana kita dalam kelebihan kita bisa mengumpulkan. Contohnya ada puasa diakonal yang dilaksanakan di minggu-minggu sengsara, itu sangat baik. Apa juga tantangannya adalah kurangnya kesadaran untuk berbagi. Mungkin kita berpikir seperti si kaya ya, kita hidup kerja keras, memperkaya diri, dan kemudian selesai, sudah. Ya, tidak salah juga untuk mengupayakan yang terbaik dalam hidup, tetapi jangan lupa juga orang-orang di sekitar kita tentunya. Apa solusinya? Tentu terus ada pendekatan-pendekatan dengan orang-orang seperti ini. Kita terus doakan, kita berikan pengajaran-pengajaran yang tidak untuk kepentingan kita yang memberitakan, tapi sekali lagi supaya mereka mempedulikan orang-orang di sekitar. Banyak hal yang menjadi tantangan, program-program yang tidak menyentuh, salah sasaran ya banyak sekali. Solusinya satu, bahwa kita mau lakukan itu, menggerakkan itu, sekali lagi memuliakan nama Tuhan. So panjang Bapak Ibu Saudara, rasanya cukup untuk dapat dibagikan. Kiranya bahasan ini akan memperkaya kita semua dan menolong kita untuk menghidupi firman-Nya hari lepas hari, melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan menolong memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau datang ke dunia, Engkau mau mati untuk kami. Maka Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami suka dan sering melihat di sekitar kami ada orang-orang yang lapar, membutuhkan belas kasihan pertolongan Tuhan. Engkau bukan hanya telah menggerakkan hati kami, tetapi melalui firman-Mu saat ini Engkau ingatkan kami untuk terus peduli kepada mereka. Ajar kami setia, ajar kami Tuhan, supaya kami boleh tahu memberi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau tidak berkata, kemana Engkau waktu aku lapar, waktu aku telanjang, waktu aku haus. Karena kami telah melakukannya terlebih dahulu kepada mereka di sekitar kami yang membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat berteduh. Tuhan, terima kasih karena Engkau menggerakkan hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Tolong kami Tuhan, agar supaya kami boleh mengupayakan hidup yang lebih baik. Dan tolong kami kalau kami diberkati, maka kami ringan tangan ketika kami boleh menolong orang-orang di sekitar kami. Setiap pendengar Tuhan berkati, mempersiapkan khotbah ini bukan untuk kepentingan kami sebagai pemberita firman, tapi sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami boleh mengajarkan jemaat-Mu bagaimana melayani Tuhan, bagaimana berdiakonia, memberi yang terbaik untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Biarlah waktu ke depan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini kami yang berdoa demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.